Kitab Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham adalah ayah dari Ishak, Ishak adalah ayah dari Yakub. Yakub adalah ayah dari Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda adalah ayah dari Peres dan Zerah, dari Tamar. Peres adalah ayah dari Hezron. Hezron adalah ayah dari Ram. Ram adalah ayah dari Aminadab. Aminadab adalah ayah dari Nahason. Nahason adalah ayah dari Salmon. Salmon adalah ayah dari Boas, dari Rahab. Boas adalah ayah dari Obed, dari Rut. Obed adalah ayah dari Isai. Isai adalah ayah dari Raja Daud. Daud adalah ayah dari Salomo, dari bekas istri Uria. Salomo adalah ayah dari Rehabeam. Rehabeam adalah ayah dari Abia. Abia adalah ayah dari Asa. Asa adalah ayah dari Yosafat. Yosafat adalah ayah dari Yoram. Yoram adalah ayah dari Uzia. Uzia adalah ayah dari Yotam. Yotam adalah ayah dari Ahaz. Ahaz adalah ayah dari Hizkia. Hizkia adalah ayah dari Manasye. Manasye adalah ayah dari Amon. Amon adalah ayah dari Yosia. Yosia adalah ayah dari Yehonya dan saudara-saudaranya, pada masa pembuangan ke Babel. Setelah pembuangan ke Babel, Yehonya adalah ayah dari Sealtiel. Sealtiel adalah ayah dari Zerubabel. Zerubabel adalah ayah dari Abihud. Abihud adalah ayah dari Eliakim. Eliakim adalah ayah dari Azor. Azor adalah ayah dari Zadok. Zadok adalah ayah dari Ahim. Ahim adalah ayah dari Eliud. Eliud adalah ayah dari Eleazar. Eleazar adalah ayah dari Matan. Matan adalah ayah dari Yakub. Yakub adalah ayah dari Yusuf, suami Maria. Maria melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jadi, semua keturunan dari Abraham sampai Daud ada 14 keturunan, dan dari Daud sampai pembuangan ke Babel ada 14 keturunan, dan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus ada 14 keturunan. Sekarang, kelahiran Kristus Yesus adalah seperti berikut. Ketika Maria, ibunya sudah bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup bersama, dia ternyata mengandung dari Roh Kudus. Namun, Yusuf, suaminya, adalah orang yang benar dan tidak mau mempermalukan Maria di muka umum, sehingga dia bermaksud untuk membebaskan Maria secara diam-diam. Akan tetapi, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan hal ini, lihat, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semua hal ini terjadi untuk menggenapi yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang artinya, Allah beserta kita." Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang malaikat Tuhan perintahkan kepadanya, dan dia mengambil istri baginya tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai dia melahirkan anak laki-lakinya. Dan, Yusuf menamainya, Yesus. Sekarang, setelah Yesus lahir di Betlehem, di Yudea, pada zaman Raja Herodes, lihat, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Sebab, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya." Ketika Raja Herodes mendengar hal ini, gelisahlah dia dan seluruh Yerusalem bersamanya. Lalu, dia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa itu. Dia bertanya kepada mereka di mana Kristus dilahirkan. Mereka menjawab, "Di Betlehem, wilayah Yudea, karena beginilah yang ditulis oleh Nabi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, di tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil di antara penguasa Yehuda, karena darimu akan bangkit bagiku, seorang yang akan memerintah Israel." Kemudian, Herodes diam-diam memanggil orang-orang Majus itu, meminta kepastian dari mereka tentang waktu bersinarnya bintang itu. Lalu, dia menyuruh mereka ke Betlehem dan berkata, "Pergi dan selidikilah dengan teliti tentang anak itu. Dan, kalau kamu sudah menemukannya, beritahukanlah kepadaku supaya aku juga bisa datang dan menyembahnya." Setelah mendengarkan raja, mereka pergi. Dan, lihat, bintang yang mereka lihat di timur itu menuntun mereka sampai tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada.
Ketika melihat bintang itu, mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka menemukan anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu, mereka tersungkur dan menyembahnya. Kemudian, mereka membuka tempat-tempat harta mereka dan mempersembahkan hadiah-hadiah kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan, sesudah diperingatkan dalam mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu pergi, lihat, malaikat Tuhan tampak kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah. Bawa anak itu bersama ibunya dan larilah ke Mesir. Tinggallah di sana sampai aku berbicara kepadamu karena Herodes ingin mencari anak itu untuk membinasakannya." Kemudian, Yusuf bangun dan membawa anak itu dengan ibunya pada waktu malam untuk pergi ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati supaya digenapilah yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dan dari Mesir kupanggil anakku." Kemudian, ketika Herodes tahu bahwa dia sudah diperdaya oleh orang-orang Majus, dia sangat murka dan memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki di Betlehem dan seluruh wilayah di sekitarnya, yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang sudah ia pastikan dari orang-orang Majus. Maka, genaplah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, suatu suara terdengar di Rama, tangisan dan ratapan yang sangat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan tidak mau dihibur karena mereka sudah tiada. Namun, ketika Herodes mati, lihat, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir, dan berkata, "Bangunlah, bawa anak itu dengan ibunya dan pergilah ke tanah Israel karena orang-orang yang berusaha membunuh nyawa anak itu sudah mati." Lalu, dia bangun dan membawa anak itu beserta ibunya dan kembali ke tanah Israel. Akan tetapi, ketika dia mendengar bahwa Archelaus memerintah di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, Yusuf takut pergi ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, dia pergi ke wilayah Galilea. Dia tiba dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret supaya genaplah yang disampaikan para nabi, dia akan disebut orang Nazaret. Pada hari-hari itu, muncullah Yohanes Pembaptis, berkhotbah di padang belantara Yudea. Dia berkata, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Sebab, dialah yang diucapkan Nabi Yesaya ketika berkata, "Ada suara berseru-seru, persiapkan jalan di padang belantara bagi Tuhan. Ratakan jalan di padang gurun bagi Allah kita." Dan, Yohanes sendiri mengenakan pakaiannya dari bulu unta dan sabuk kulit di sekeliling pinggangnya. Makanannya adalah belalang-belalang dan madu hutan. Kemudian, orang-orang Yerusalem datang kepadanya, dan seluruh Yudea, dan seluruh wilayah di sekitar Yordan. Lalu, mereka dibaptiskan olehnya di sungai Yordan, sambil mengakui dosa-dosa mereka. Namun, ketika Yohanes melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang pada baptisannya, dia berkata kepada mereka, "Kamu, keturunan ular beludak, siapa yang memperingatkan kamu untuk lari dari murka yang akan datang? Karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan jangan berpikir untuk berkata kepada dirimu sendiri, 'Kami mempunyai Abraham, bapak leluhur kami,' karena aku mengatakan kepadamu bahwa dari batu-batu ini, Allah sanggup membangkitkan anak-anak untuk Abraham. Bahkan, sekarang, kapak diletakkan di akar pohon-pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Aku sesungguhnya membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi dia yang datang sesudah aku adalah lebih berkuasa daripada aku, yang membawa sandalnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi ada di tangannya, dan dia akan membersihkan tempat pengirikannya, dan akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Namun, dia akan membakar sekamnya dengan api yang tidak dapat dipadamkan." Kemudian, Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun, Yohanes berusaha mencegahnya dan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi justru engkau yang datang kepadaku?" Lalu, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Biarkanlah hal itu terjadi sekarang pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran." Dan, Yohanes pun membiarkan dia. Setelah dibaptis, Yesus langsung keluar dari air, dan lihat, surga terbuka dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati datang ke atasnya. Dan, dengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kemudian, Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Dan, dia berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu ia menjadi lapar.
Lalu, datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun, dia menjawab dan berkata, "Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah." Kemudian, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya di puncak bait Allah, dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah karena ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mengangkat engkau di atas tangan mereka supaya kakimu jangan menyandung batu." Yesus berkata kepadanya, "Sekali lagi, ada tertulis, kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu." Sekali lagi, iblis membawa Yesus ke atas bukit yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia beserta kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud dan menyembahku." Kemudian, Yesus berkata kepadanya, "Enyahlah, Satan. Ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah." Setelah itu, iblis meninggalkan dia, dan lihat, malaikat-malaikat datang untuk melayani dia. Lalu, ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, dia menyingkir ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan tiba di Kapernaum lalu tinggal di sana, di tepi danau, di perbatasan Zebulon dan Naftali, supaya digenapi apa yang dikatakan melalui Nabi Yesaya, "Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan dekat danau, di seberang Yordan, Galilea, wilayah orang-orang bukan Yahudi, bangsa yang diam dalam kegelapan melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri dan dalam bayang-bayang kematian, terang itu telah terbit." Sejak waktu itu, Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus berjalan di tepi danau Galilea, dia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, sedang melempar jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Dan dia berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Mereka langsung meninggalkan jala-jalanya dan mengikut dia. Dan, saat pergi dari sana, dia melihat dua bersaudara yang lain, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya. Mereka berada dalam sebuah perahu bersama Zebedeus, ayah mereka, sedang memperbaiki jala-jalanya. Dan, ia memanggil mereka. Dan, mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka, lalu mengikut Yesus. Yesus berkeliling ke seluruh daerah Galilea, mengajar di sinagoge-sinagoge mereka, memberitakan Injil Kerajaan, dan menyembuhkan segala macam penyakit, dan segala macam kesakitan di antara banyak orang. Dan, berita tentang dia tersebar sampai ke seluruh Syria. Dan, mereka membawa kepadanya semua orang sakit yang menderita berbagai macam penyakit dan rasa sakit, dan yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, dan dia menyembuhkan mereka. Kerumunan besar dari orang banyak pun mengikuti dia dari Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan. Ketika melihat orang banyak itu, Yesus naik ke atas bukit. Dan, setelah dia duduk, murid-muridnya datang kepadanya. Dan, dia membuka mulutnya dan mengajar mereka, katanya, "Diberkatilah orang yang miskin dalam roh sebab mereka yang mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang berduka cita sebab mereka akan dihibur. Diberkatilah orang yang lembut hatinya sebab mereka akan mewarisi bumi. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran sebab mereka akan dikenyangkan. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Diberkatilah mereka yang murni hatinya sebab mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang membawa damai sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi kebenaran sebab mereka yang memiliki kerajaan surga. Diberkatilah kamu apabila orang mencelamu dan menganiayamu, dan mengatakan segala macam perkataan jahat terhadapmu dengan fitnah karena aku. Bersukacita dan bergembiralah karena besar upahmu di surga, karena demikianlah mereka menganiaya para nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia, tetapi kalau garam itu menjadi hambar, dengan apa ia akan diasinkan? Dia tidak berguna sama sekali selain untuk dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Orang-orang juga tidak menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki pelita, dan ia menerangi semua yang ada di dalam rumah.
Biarlah terangmu juga bercahaya dengan cara yang sama supaya mereka dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan berpikir bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu iota atau satu coretan pun yang akan hilang dari hukum Taurat sampai semuanya digenapi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu dari perintah-perintah terkecil ini dan mengajar orang lain untuk melakukan hal yang sama, ia akan disebut yang terkecil dalam kerajaan surga. Namun, siapa yang melakukan perintah-perintah itu dan mengajarkannya akan disebut besar dalam kerajaan surga. Sebab, aku mengatakan kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak lebih baik daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu sama sekali tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang dikatakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh pantas dibawa ke pengadilan. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa siapapun yang marah kepada saudaranya pantas berada dalam hukuman, dan siapapun yang berkata kepada saudaranya, kamu tolol, pantas berada di hadapan mahkamah agama, dan siapapun yang berkata, kamu bodoh, pantas berada dalam neraka api. Karena itu, jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas altar, dan di sana kamu teringat bahwa ada sesuatu dalam hati saudaramu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan altar dan pergilah untuk terlebih dahulu berdamai dengan saudaramu, setelah itu kembalilah dan persembahkan persembahanmu. Secepat mungkin, berdamailah dengan orang yang menuduhmu selagi kamu dalam perjalanan bersamanya supaya jangan penuduhmu itu menyerahkanmu kepada hakim, dan hakim itu menyerahkanmu kepada pegawainya, dan kamu dijebloskan ke dalam penjara. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, kamu tidak akan pernah keluar dari sana sampai kamu sudah membayar sen yang terakhir. Kamu sudah mendengar bahwa dikatakan, jangan berzina. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa setiap orang yang memandangi seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kalau mata kananmu membuatmu berdosa, cungkilah matamu itu dan buanglah itu darimu. Sebab, lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dibuang ke dalam neraka. Dan, jika tangan kananmu membuatmu berdosa, potong dan buanglah tanganmu itu darimu karena lebih baik kamu kehilangan salah satu anggota tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dibuang ke dalam neraka. Sudah dikatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepada istrinya itu. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Dan, siapa yang menikah dengan perempuan yang telah diceraikan itu, ia juga berzina. Sekali lagi, kamu telah mendengar yang dikatakan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, tetapi penuhilah sumpahmu itu di hadapan Tuhan. Namun, aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali kamu bersumpah, baik demi surga karena surga adalah tahta Allah, ataupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena itu adalah kota sang raja besar. Jangan juga kamu bersumpah demi kepalamu karena kamu tidak dapat membuat sehelai rambut pun, putih atau hitam. Namun, hendaklah perkataanmu, ya jika ya, tidak jika tidak, karena yang selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar apa yang telah dikatakan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun, aku mengatakan kepadamu jangan melawan yang jahat, melainkan siapa yang menamparmu pada pipi kanan, sodorkan kepadanya pipimu yang lain juga. Dan, jika seseorang hendak menuntutmu dan mengambil bajumu, berikan juga jubahmu kepadanya. Dan, siapa yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang ingin meminjam darimu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu, dan bencilah musuhmu. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu, dengan demikian kamu dapat menjadi anak-anak Bapamu yang di surga karena Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab, kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihimu, upah apa yang kamu dapatkan? Bukankah pengumpul pajak juga melakukan hal yang sama? Dan, jika kamu memberi salam hanya kepada saudara-saudaramu, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat seperti itu? Karena itu, kamu harus menjadi sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Waspadalah dalam melakukan kewajiban agamamu di hadapan manusia, untuk dilihat oleh mereka. Jika demikian, kamu tidak akan menerima upah dari Bapamu yang di surga. Karena itu, ketika kamu memberi sedekah, jangan membunyikan trompet di hadapanmu seperti yang orang-orang munafik lakukan di sinagoge-sinagoge dan di jalan-jalan supaya mereka dipuji orang lain. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa mereka sudah menerima upahnya. Akan tetapi, ketika kamu memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan, supaya sedekahmu itu tersembunyi dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepadamu. Dan, ketika kamu berdoa, jangan kamu seperti orang-orang munafik karena mereka suka berdiri dan berdoa di sinagoge-sinagoge dan di sudut-sudut jalan supaya dilihat orang lain. Aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, mereka sudah menerima upahnya. Akan tetapi, ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintunya, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan upah kepadamu. Dan, ketika kamu berdoa, jangan menggunakan kata-kata yang tidak ada artinya, seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebab mereka mengira dengan banyaknya kata-kata, mereka akan didengarkan. Karena itu, jangan seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami, pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah sang pemilik kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapa Surgawimu juga akan mengampunimu. Akan tetapi, jika kamu tidak mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan, ketika kamu berpuasa, jangan murung seperti orang munafik karena mereka mengubah mukanya supaya dilihat sedang berpuasa oleh orang lain. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa mereka telah menerima upahnya. Akan tetapi, kamu, ketika berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah wajahmu supaya puasamu tidak dilihat orang, melainkan oleh Bapamu yang berada di tempat yang tersembunyi. Dan, Bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jangan menimbun untuk dirimu sendiri harta di bumi, tempat nengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membongkar serta mencuri. Akan tetapi, kumpulkan untuk dirimu sendiri harta di surga, tempat nengat dan karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membongkar serta mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jadi, kalau matamu baik, seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Akan tetapi, jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan penuh kegelapan. Jadi, jika terang yang seharusnya ada padamu adalah kegelapan, betapa pekatnya kegelapan itu. Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan karena ia akan membenci tuan yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada tuan yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Sebab itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Demikian juga tentang tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh daripada pakaian? Lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung, tetapi Bapa Surgawimu memberi mereka makan. Bukankah kamu lebih berharga daripada mereka? Siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambah sehasta pada usianya? Dan, tentang pakaian, mengapa kamu khawatir? Perhatikan bunga bakung di padang, bagaimana mereka tumbuh, mereka tidak bekerja dan juga tidak memintal, tetapi aku mengatakan kepadamu bahwa Salomo dalam segala kemuliaannya pun tidak berpakaian seperti salah satu dari bunga-bunga itu. Jadi, jika Allah mendandani sedemikian rupa rumput di padang, yang ada hari ini dan besok dilemparkan ke dalam perapian, bukankah terlebih lagi Dia akan mendandani kamu, hai kamu yang kurang iman? Karena itu, jangan kamu khawatir dengan berkata, apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai? Sebab, bangsa-bangsa lain mencari-cari semua ini dan Bapa Surgawimu tahu bahwa kamu membutuhkan semua ini. Akan tetapi, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Jadi, jangan khawatir tentang hari esok karena hari esok akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Cukuplah suatu hari dengan kesusahannya sendiri. Jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu gunakan untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa kamu melihat serpihan kayu di mata saudaramu, tetapi tidak mengetahui balok yang ada di matamu sendiri? Atau, bagaimana bisa kamu berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, tetapi lihat, ada balok di matamu sendiri? Hai, orang munafik! Keluarkan dahulu balok itu dari matamu, dan kemudian kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu dari mata saudaramu. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing-anjing, jangan pula melempar mutiaramu ke hadapan babi supaya mereka tidak menginjak-injak itu dengan kakinya dan berbalik mencabik-cabik kamu. Mintalah, dan hal itu akan diberikan kepadamu. Carilah, dan kamu akan mendapat. Ketuklah, dan hal itu akan dibukakan bagimu. Sebab, setiap orang yang meminta akan menerima, dan orang yang mencari akan mendapatkan, dan bagi ia yang mengetuk akan dibukakan. Atau, siapakah dari antara kamu, yang jika anaknya meminta roti akan memberi batu kepadanya? Atau, jika anaknya meminta ikan, bukankah ia tidak akan memberikan ular kepada anaknya itu? Jadi, jika kamu yang jahat tahu bagaimana memberi anak-anakmu pemberian-pemberian yang baik, terlebih lagi Bapamu yang di surga yang memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, demikian juga kamu lakukan kepada mereka karena inilah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui gerbang yang sempit karena lebarlah gerbang dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan ada banyak yang masuk melaluinya. Sebab, sempitlah gerbang dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit yang menemukannya. Namun, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan berpakaian domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala-serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenali mereka. Dapatkah orang mengumpulkan buah-buah anggur dari semak-semak duri dan buah-buah ara dari tumbuhan-tumbuhan berduri? Demikian juga, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buah-buahnya kamu akan mengenali mereka. Tidak semua orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, dan mengusir roh-roh jahat dalam namamu, dan melakukan banyak mukjizat dalam namamu? Lalu, aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, kamu yang berbuat pelanggaran. Karena itu, semua orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Lalu, turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup menerpa rumah itu, dan rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Dan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya akan menjadi seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Lalu, turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup menerpa rumah itu, dan rumah itu roboh, dan sangat besar kerusakannya. Ketika Yesus selesai mengatakan hal-hal ini, orang banyak terheran-heran pada pengajarannya, karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, dan tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ketika Yesus turun dari bukit itu, kerumunan orang banyak mengikutinya. Dan, lihat, seorang yang sakit kusta datang kepadanya, dan sujud di hadapannya, dan berkata, Tuan, kalau engkau mau, engkau dapat menahirkanku. Dan, Yesus mengulurkan tangannya serta menjamahnya. Katanya, aku mau, tahirlah. Saat itu juga, ditahirkanlah kusta orang itu. Dan, Yesus berkata kepadanya, perhatikanlah, jangan kamu menceritakan apa-apa kepada seorang pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai kesaksian terhadap mereka. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepadanya, memohon kepadanya, dan berkata, Tuan, hambaku sedang terbaring lumpuh di rumah, sangat menderita. Dan, Yesus berkata kepadanya,
aku akan datang dan menyembuhkan dia." Akan tetapi, perwira itu menjawab dan berkata, "Tuan, aku tidak layak untuk menerima engkau masuk ke bawah atapku. Tetapi katakanlah sepatah kata saja dan hambaku akan disembuhkan. Sebab, aku juga adalah orang yang ada di bawah kekuasaan, dengan tentara-tentara di bawahku. Dan, aku berkata kepada yang satu, 'Pergilah,' dia pun pergi, dan kepada yang lain, 'Datanglah,' dan dia pun datang, dan kepada hambaku, 'Lakukan ini,' dan dia pun melakukannya." Ketika Yesus mendengar hal ini, dia kagum dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, aku belum menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Aku mengatakan kepadamu bahwa banyak yang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga, tetapi anak-anak kerajaan itu akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi." Dan Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah, biarlah terjadi kepadamu seperti yang kamu percayai." Dan, pada saat itu juga, hambanya disembuhkan. Ketika Yesus tiba di rumah Petrus, ia melihat ibu mertuanya sedang terbaring dan demam. Lalu, Yesus menjamah tangan ibu itu dan demamnya hilang. Kemudian, dia bangun dan melayani Yesus. Ketika menjelang malam, mereka membawa kepadanya banyak orang yang kerasukan roh jahat, dan dia mengusir roh-roh itu dengan satu kata, dan menyembuhkan semua orang yang sakit, supaya digenapilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang mengambil kelemahan-kelemahan kita dan menanggung penyakit-penyakit kita." Sekarang, ketika Yesus melihat orang banyak di sekelilingnya, dia memberi perintah untuk bertolak ke seberang. Kemudian, seorang ahli Taurat datang dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikutimu kemana saja engkau pergi." Dan Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung di langit mempunyai sarang. Akan tetapi, Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Satu dari para murid berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku untuk terlebih dahulu pergi dan menguburkan ayahku." Akan tetapi, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri." Dan, ketika Yesus naik ke perahu, murid-muridnya mengikuti dia. Dan, lihat, terjadi badai besar di danau sehingga perahu itu tertutup ombak. Akan tetapi, Yesus tidur. Dan, murid-murid mendatangi Yesus dan membangunkannya, dengan berkata, "Tuhan, selamatkan kami. Kita sedang binasa." Dan, dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang beriman?" Lalu, dia berdiri dan menghardik angin serta danau itu, lalu menjadi tenang sekali. Orang-orang itu terheran-heran dan berkata, "Orang macam apakah dia ini? Bahkan angin dan danau pun mematuhinya." Ketika Yesus tiba di seberang danau, di daerah orang Gadara, dua orang yang kerasukan roh jahat menemuinya. Mereka keluar dari kuburan dengan sangat ganas sehingga tidak ada orang yang dapat melewati jalan itu. Dan, lihat, mereka berteriak, katanya, "Apa urusan antara engkau dengan kami, hai Anak Allah? Apakah engkau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Dan, agak jauh dari mereka ada sekawanan besar babi yang sedang mencari makan. Setan-setan itu meminta kepadanya dan berkata, "Jika engkau mau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Dan, Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu, mereka keluar dan masuk ke dalam babi-babi itu. Kemudian, seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing danau dan mati di dalam air. Orang-orang yang menggembalakan kawanan babi itu melarikan diri, dan masuk ke dalam kota, dan menceritakan semuanya, termasuk apa yang terjadi dengan orang-orang yang dirasuk setan itu. Dan, lihat, seluruh kota keluar untuk bertemu dengan Yesus. Ketika melihat Yesus, mereka memintanya untuk meninggalkan wilayah mereka. Setelah masuk ke perahu, Yesus menyeberangi danau dan tiba di kotanya sendiri. Dan, lihat, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian, lihat, beberapa ahli Taurat berkata dalam hatinya, "Orang ini menghujat." Namun, Yesus mengetahui pikiran mereka. Katanya, "Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, berkata, 'Dosa-dosamu diampuni,' atau berkata, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Akan tetapi, supaya kamu dapat mengetahui bahwa di bumi Anak Manusia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa." Kemudian, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Maka, ia bangun dan pulang ke rumahnya. Namun, ketika orang banyak melihat hal ini, mereka menjadi takjub dan memuliakan Allah yang memberi kuasa seperti itu kepada manusia. Ketika Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang dipanggil Matius sedang duduk di tempat pengumpulan pajak. Lalu, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Dan Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Pada waktu Yesus duduk makan di dalam rumah itu, lihat, banyak pengumpul pajak dan orang-orang berdosa datang, lalu duduk dan makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Dan, ketika orang-orang Farisi melihat hal ini, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama para pengumpul pajak dan orang-orang berdosa?" Akan tetapi, ketika Yesus mendengar hal itu, dia berkata, "Mereka yang sehat tidak membutuhkan tabib, melainkan mereka yang sakit. Namun, pergilah dan pelajari apa artinya ini, aku menghendaki belas kasihan, bukannya persembahan, sebab aku datang bukan untuk memanggil yang benar, melainkan orang-orang berdosa." Kemudian, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi melakukan puasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Dan Yesus berkata kepada mereka, "Dapatkah para pengiring pengantin berduka cita selama pengantin laki-laki masih bersama-sama dengan mereka? Akan tetapi, akan tiba waktunya ketika pengantin laki-laki itu diambil dari mereka, dan kemudian mereka akan berpuasa. Tidak ada seorang pun yang menambalkan kain yang baru pada pakaian yang lama, karena tambalan itu akan merobek pakaian yang lama dan makin besarlah robeknya. Juga, tidak ada orang yang menuang anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Jika demikian, kantong kulit itu akan robek, dan anggurnya akan tumpah, dan kantong kulitnya hancur. Akan tetapi, mereka menyimpan anggur yang baru ke kantong kulit yang baru pula sehingga keduanya terpelihara." Sementara Yesus mengatakan hal-hal ini kepada mereka, lihat, seorang pemimpin rumah ibadah datang dan menyembahnya, dan berkata, "Anak perempuanku baru saja mati. Akan tetapi, datang dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka dia akan hidup." Lalu, Yesus bangun dan mengikuti orang itu, begitu pula dengan murid-muridnya. Dan, lihat, seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya. Sebab perempuan itu berkata kepada dirinya sendiri, "Jika aku menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh." Akan tetapi, Yesus berbalik dan memandang perempuan itu, lalu berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu." Seketika itu juga, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat para peniup seruling dan orang banyak yang bising, dia berkata, "Pergilah, karena anak perempuan itu tidak mati, melainkan sedang tidur." Dan mereka menertawakannya. Namun, ketika orang banyak itu sudah diusir keluar, Yesus masuk lalu memegang tangan anak itu, dan anak perempuan itu pun bangun. Dan berita ini tersebar ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus pergi dari situ, 2 orang buta mengikuti dia sambil berteriak-teriak, "Kasihanilah kami, Anak Daud." Setelah dia memasuki rumah itu, kedua orang buta tersebut mendatanginya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu percaya kalau aku dapat melakukan hal ini?" Mereka berkata kepadanya, "Ya, Tuhan." Kemudian, Yesus menjamah mata mereka, katanya, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan terbukalah mata mereka. Lalu, Yesus dengan tegas memperingatkan mereka, "Perhatikanlah, jangan ada seorang pun mengetahui hal ini." Akan tetapi, mereka keluar dan menyebarkan berita tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Setelah kedua orang itu keluar, lihatlah, orang-orang membawa kepada Yesus seorang bisu yang dirasuk roh jahat. Sesudah roh jahat itu diusir, orang bisu itu pun berbicara. Orang banyak itu menjadi terheran-heran dan berkata, "Hal seperti ini belum pernah terlihat di Israel." Akan tetapi, orang-orang Farisi berkata, "Dia mengusir roh-roh jahat dengan penguasa roh-roh jahat." Dan Yesus pergi mengelilingi semua kota dan desa sambil mengajar di sinagoge-sinagoge mereka, dan memberitakan Injil Kerajaan, serta menyembuhkan segala penyakit dan kesakitan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, dia merasa kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba-domba tanpa gembala. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya, panenan banyak, tetapi pekerja-pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai panenan, untuk mengirimkan pekerja-pekerja dalam panenannya." Dan Yesus memanggil ke-12 muridnya serta memberi mereka kuasa atas roh-roh najis untuk mengusir roh-roh itu dan untuk menyembuhkan segala macam penyakit maupun segala macam kesakitan. Inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Yang pertama,
Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus, dan Bartolomeus, Thomas, dan Matius si pengumpul pajak, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 rasul itu dan memerintahkan mereka, jangan pergi ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang tersesat dari antara umat Israel. Dan, selama kamu pergi, beritakanlah dengan berkata, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, hidupkanlah yang mati, tahirkanlah yang kusta, dan usirlah roh-roh jahat. Kamu menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas, atau perak, atau tembaga dalam ikat pinggangmu, atau tas untuk perjalanan, atau 2 helai baju, atau sandal, atau tongkat sebab seorang pekerja pantas untuk makanannya. Dan, di kota atau desa manapun yang kamu masuki, selidikilah siapa yang layak di dalamnya dan tinggallah di sana sampai kamu berangkat. Ketika kamu memasuki rumah itu, berikanlah salam. Dan, jika rumah itu layak, biarlah damai sejahteramu turun atasnya. Tetapi jika tidak, biarlah damai sejahteramu kembali kepadamu. Dan, siapa saja yang tidak menerima kamu atau tidak mau mendengar perkataanmu, ketika kamu keluar dari rumah atau kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih bisa menanggungnya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti burung-burung merpati. Akan tetapi, berhati-hatilah terhadap orang-orang karena mereka akan menyerahkanmu kepada Sanhedrin dan akan mencambukmu di sinagoge-sinagoge mereka. Dan, kamu akan dibawa ke hadapan para penguasa dan para raja demi aku, sebagai kesaksian untuk mereka dan untuk bangsa-bangsa lain. Namun, ketika mereka menyerahkan kamu, jangan khawatir tentang bagaimana atau apa yang akan kamu katakan karena saat itu juga akan diberikan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Sebab, bukan kamu yang berbicara, melainkan roh Bapamu yang berbicara di dalam kamu. Saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah terhadap anaknya. Dan, anak-anak akan melawan para orang tua dan membunuh mereka. Kamu akan dibenci oleh setiap orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Ketika mereka menganiaya kamu dalam satu kota, larilah ke kota yang lain. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa kamu tidak akan selesai melewati kota-kota Israel sampai Anak Manusia datang. Murid tidak melebihi gurunya, demikian juga hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah jika murid menjadi seperti gurunya, dan hamba menjadi seperti tuannya. Jika mereka menyebut tuan rumah itu Beelzebul, betapa lebih buruk lagi kepada anggota keluarganya. Karena itu, jangan kamu takut terhadap mereka sebab tidak ada apapun yang tertutup yang tidak akan diungkap, atau yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam kegelapan, katakanlah itu dalam terang. Dan, apa yang kamu dengar dibisikkan di telingamu, beritakanlah di atas atap rumah. Jangan takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat membunuh jiwa, melainkan terlebih takutlah kepada Dia yang dapat memusnahkan jiwa maupun tubuh di neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual untuk 1 duit? Dan, tidak ada seekor pun dari mereka akan jatuh ke tanah di luar kehendak Bapamu. Bahkan, rambut kepalamu semuanya terhitung. Karena itu, jangan takut, kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit. Jadi, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku yang ada di surga. Akan tetapi, siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapa-Ku yang ada di surga. Jangan berpikir bahwa aku datang untuk membawa perdamaian di bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang. Sebab, aku datang untuk memisahkan laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seseorang adalah dari anggota keluarganya. Siapa yang lebih mengasihi ayah atau ibunya daripada aku, tidak layak bagiku. Dan, siapa yang lebih mengasihi anak laki-laki atau anaknya perempuan daripada aku, tidak layak bagiku. Dan, siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Siapa yang menerima kamu, menerima aku. Dan, siapa yang menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku. Siapa yang menerima nabi dalam nama nabi akan menerima upah nabi. Dan, siapa yang menerima orang benar dalam nama orang benar akan menerima upah orang benar.
Dan, siapa yang memberi minum kepada salah satu dari orang-orang yang kecil ini meskipun hanya secangkir air dingin dalam nama seorang murid, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ketika Yesus selesai memberikan perintah kepada ke-12 muridnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan berkhotbah di kota-kota mereka. Sekarang, ketika Yohanes, yang ada di penjara, mendengar pekerjaan-pekerjaan Kristus, ia mengirim pesan melalui murid-muridnya, dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menunggu yang lainnya?" Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, "Pergi dan beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan Injil. Dan, diberkatilah orang yang tidak tersandung olehku." Dan, setelah mereka pergi, Yesus mulai berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes, "Apa yang ingin kamu lihat di padang belantara? Sebatang buluh yang digoyang angin? Kamu pergi untuk melihat apa? Seorang yang berpakaian halus? Mereka yang berpakaian halus itu ada di istana-istana raja. Untuk melihat apakah kamu pergi? Seorang nabi? Ya, aku mengatakan kepadamu, ia bahkan lebih besar daripada seorang nabi. Sebab, dialah orang yang tentangnya telah tertulis, "Lihat, aku mengirim utusanku mendahuluimu. Ia yang akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu." Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Akan tetapi, yang paling kecil dalam kerajaan surga, lebih besar daripada dia. Sejak zaman Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan, dan orang-orang yang kejam itu melakukannya dengan paksa. Sebab, semua nabi dan hukum Taurat bernubuat sampai zaman Yohanes. Dan, jika kamu mau menerimanya, dialah Elia yang akan datang itu. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Namun, dengan apakah akan kubandingkan generasi ini? Mereka itu seperti anak-anak kecil yang duduk di tempat-tempat umum, yang memanggil teman-temannya, dan berkata, "Kami meniupkan seruling untukmu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka cita, tetapi kamu tidak berduka." Karena Yohanes datang tanpa makan, juga tanpa minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan roh jahat." Akan tetapi, ketika Anak Manusia datang lalu makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihat, seorang yang rakus dan pemabuk, teman para pengumpul pajak dan orang-orang berdosa." Akan tetapi, hikmat dibenarkan oleh perbuatannya. Kemudian, Yesus mulai mencela kota-kota tempat dia melakukan paling banyak mukjizat karena mereka tidak bertobat. "Celakalah kamu, Horazim! Celakalah kamu, Betsaida! Sebab, jika mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di antara kamu juga terjadi di Tirus dan Sidon, mereka sudah lama bertobat dengan berpakaian kabung dan abu. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa pada hari penghakiman, Tirus dan Sidon akan lebih bisa menanggungnya daripada kamu. Dan, kamu, Kapernaum, akankah kamu ditinggikan sampai ke langit? Tidak, kamu akan diturunkan ke dunia orang mati. Sebab jika mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di antara kamu itu terjadi di Sodom, kota itu akan tetap ada sampai hari ini. Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa pada hari penghakiman, tanah Sodom akan lebih bisa menanggungnya daripada kamu. Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku memuliakan Engkau, Bapa, Tuhan atas langit dan bumi, bahwa Engkau menyembunyikan semua ini dari orang-orang yang bijaksana dan pandai, dan mengungkapkannya kepada anak-anak kecil. Ya, Bapa, karena seperti itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan, tidak seorang pun mengenal anak, selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya sang anak berkenan untuk mengungkapkannya. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan ketenangan dalam jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu mudah dan bebanku ringan." Pada waktu itu, Yesus berjalan melalui ladang gandum pada hari Sabat, dan murid-muridnya lapar, dan mereka mulai memetik bulir-bulir gandum, dan memakannya. Akan tetapi, ketika orang-orang Farisi melihatnya, mereka berkata kepadanya, "Lihat, murid-muridmu melakukan apa yang tidak dibenarkan untuk dilakukan pada hari Sabat." Namun, Yesus berkata kepada mereka,
Belum pernahkah kamu membaca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan makan roti persembahan yang tidak dibenarkan baginya untuk memakannya. Begitu juga oleh orang-orang yang bersamanya, kecuali hanya untuk para imam? Atau, belum pernahkah kamu membaca dalam hukum Taurat, bahwa pada hari Sabat, para imam di bait Allah melanggar Sabat dan mereka tidak bersalah? Akan tetapi, aku mengatakan kepadamu bahwa yang lebih besar daripada bait Allah ada di sini. Namun, jika kamu sudah mengetahui artinya ini, aku menghendaki belas kasihan dan bukan persembahan, kamu tidak akan pernah menghukum yang tidak bersalah. Sebab, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah berangkat dari sana, Yesus tiba di sinagoge mereka. Lihat, ada seorang laki-laki yang lumpuh sebelah tangannya. Dan, mereka bertanya kepada Yesus, kata mereka, apakah dibenarkan untuk menyembuhkan pada hari Sabat, supaya mereka bisa menyalahkan Yesus. Dan, dia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai seekor domba, dan jika domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan meraihnya dan mengeluarkannya? Betapa jauh lebih bernilainya manusia daripada seekor domba. Karena itu, dibenarkan berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian, Yesus berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Orang itu mengulurkan tangannya dan disembuhkan sepenuhnya seperti tangannya yang lain. Akan tetapi, orang-orang Farisi pergi dari situ dan bersekongkol melawan dia, bagaimana mereka bisa membinasakannya. Namun, Yesus, ketika mengetahui hal ini, menyingkir dari sana. Banyak yang mengikutinya dan dia menyembuhkan mereka semua, dan memperingatkan mereka untuk tidak membuat dirinya diketahui. Hal ini terjadi untuk menggenapi apa yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, hambaku yang telah kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa lain. Ia tidak akan membantah, atau berteriak, dan tidak akan ada seorang pun yang mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah tidak akan ia putuskan, dan sumbu yang hampir padam tidak akan ia matikan, sampai ia membuat keadilan menang, dan dalam namanya, bangsa-bangsa lain akan berharap. Kemudian seorang yang kerasukan roh jahat, yang buta dan bisu, dibawa kepada Yesus. Dan, Yesus menyembuhkannya sehingga orang yang buta dan bisu itu berbicara dan melihat. Semua orang menjadi terheran-heran dan bertanya, mungkinkah dia ini anak Daud? Akan tetapi, ketika orang-orang Farisi mendengarnya mereka berkata, orang ini tidak mungkin mengusir roh-roh jahat jika tidak dengan Beelzebul, pemimpin roh-roh jahat. Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, ditinggalkan. Dan, setiap kota atau rumah yang terpecah-pecah melawan dirinya sendiri, tidak akan bertahan. Dan, kalau iblis mengusir iblis, ia terpecah-pecah melawan dirinya sendiri. Jika demikian, bagaimana kerajaannya akan bertahan? Dan, jika aku mengusir roh-roh jahat dengan Beelzebul, dengan siapakah anak-anakmu mengusir mereka? Karena itu, mereka akan menjadi hakimmu. Akan tetapi, jika dengan roh Allah, aku mengusir roh-roh jahat, kerajaan Allah sudah datang atas kamu. Atau, bagaimana seseorang bisa masuk rumah orang yang kuat dan merampas benda-bendanya jika ia tidak mengikat orang kuat itu terlebih dahulu? Kemudian, ia baru dapat merampok rumah itu. Siapa saja yang tidak bersama dengan aku, melawan aku. Dan, siapa saja yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, mencerai-beraikan. Karena itu, aku mengatakan kepadamu bahwa setiap dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tetapi hujatan terhadap roh tidak akan diampuni. Dan, siapa saja yang mengatakan sesuatu yang melawan anak manusia akan diampuni, tetapi siapa saja yang berbicara melawan Roh Kudus tidak akan diampuni, baik pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Jika pohon itu baik, buahnya juga akan baik. Atau, jika pohon itu tidak baik, buahnya juga tidak akan baik. Sebab, pohon dikenal dari buahnya. Hai, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu yang jahat mengucapkan hal-hal yang baik? Karena dari luapan hati, mulut berbicara. Orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari kekayaannya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari kekayaannya yang jahat. Namun, aku mengatakan kepadamu bahwa setiap kata yang sia-sia, yang diucapkan orang, mereka akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena oleh perkataanmu, kamu akan dibenarkan, dan oleh perkataanmu, kamu akan dihukum. Kemudian, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, kami mau melihat tanda darimu. Namun, Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, generasi yang jahat dan berzina ini menuntut suatu tanda.
Dan tidak akan ada tanda yang diberikan kepada mereka, kecuali tanda Nabi Yunus. Sebab, seperti Yunus yang berada di dalam perut ikan besar selama 3 hari dan 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan berada selama 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Orang-orang Niniwe akan berdiri bersama-sama dengan generasi ini pada penghakiman dan akan menghukumnya sebab mereka bertobat setelah mendengar khotbah Yunus. Dan, lihat, yang lebih besar daripada Yunus ada di sini. Ratu dari Selatan akan bangkit bersama-sama generasi ini pada hari penghakiman dan akan menghukumnya karena ia datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan, lihat, yang lebih besar daripada Salomo ada di sini. Ketika roh najis keluar dari manusia, ia melewati tempat-tempat yang tidak berair untuk mencari tempat istirahat, tetapi tidak menemukannya. Lalu, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumahku, tempat aku keluar." Dan, ketika tiba, ia mendapati rumah itu kosong, sudah disapu, dan teratur. Kemudian, ia itu pergi dan membawa bersamanya 7 roh lain yang lebih jahat darinya, dan mereka masuk serta tinggal di sana. Akhirnya, keadaan orang itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Demikian juga yang akan terjadi dengan generasi yang jahat ini. Sementara Yesus masih berbicara dengan orang banyak, lihat, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar, berusaha untuk berbicara dengannya. Seseorang berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu berdiri di luar, berusaha berbicara dengan engkau." Namun, Yesus menjawab orang yang memberitahunya itu dan berkata, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan, sambil merentangkan tangannya ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab, siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, dan ibuku." Pada hari itu, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Dan, orang banyak terkumpul kepadanya. Karena itu, dia naik ke perahu dan duduk, dan semua orang banyak itu berdiri di tepi danau. Dan, dia mengatakan banyak hal kepada mereka dalam perumpamaan. Katanya, ada seorang penabur pergi untuk menabur, dan waktu ia menabur, beberapa benih jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang dan memakannya sampai habis. Benih yang lain jatuh di tempat berbatu, yang tidak mengandung banyak tanah, dan cepat tumbuh karena tidak mempunyai kedalaman tanah. Akan tetapi, setelah matahari terbit, tanaman itu tersengat panas. Dan, karena tidak memiliki akar, tanaman itu menjadi kering. Benih yang lain jatuh di antara semak duri, dan semak duri itu bertumbuh, dan mengimpitnya. Namun, benih yang lain jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, biarlah ia mendengar. Dan, murid-murid Yesus datang dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Yesus menjawab mereka, "Kepadamu sudah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak dikaruniakan. Sebab, orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan dan ia akan berkelimpahan. Namun, siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil darinya. Karena itulah, aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan karena ketika melihat, mereka tidak melihat, dan ketika mendengar, mereka tidak mendengar, juga tidak mengerti. Mengenai mereka, digenapilah nubuat Yesaya yang berkata, dengan pendengaran, kamu akan mendengar, tetapi tidak akan pernah mengerti. Dan, dengan melihat, kamu akan melihat, tetapi tidak akan memahami. Karena hati bangsa ini telah menebal, telinga mereka malas untuk mendengar, dan mereka menutup mata mereka. Jika tidak, tentu mereka dapat melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinga mereka, dan dapat mengerti dengan hati mereka, lalu berbalik kepadaku dan disembuhkan. Akan tetapi, diberkatilah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa banyak nabi dan orang-orang benar yang ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Oleh karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Ketika orang mendengar firman kerajaan dan tidak memahaminya, si jahat datang dan merampas apa yang telah tertabur dalam hati orang itu. Inilah orang yang benihnya tertabur di pinggir jalan. Adapun yang tertabur di tempat-tempat yang berbatu, inilah orang yang mendengarkan firman dan langsung menerimanya dengan sukacita, tetapi ia tidak mempunyai akar dalam dirinya dan bertahan sebentar saja. Dan, ketika penindasan atau penganiayaan terjadi karena firman itu, ia langsung terjatuh. Benih yang jatuh di tengah semak-semak duri adalah orang yang mendengar firman itu,
Kemudian kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan mendesak firman itu sehingga tidak berbuah. Namun, orang yang benihnya tertabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan memahaminya. Dialah yang benar-benar berbuah dan menghasilkan, ada yang 100 kali lipat, beberapa 60, dan beberapa 30. Yesus menyampaikan perumpamaan yang lainnya kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu dapat diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Akan tetapi, sementara orang-orang tidur, musuhnya datang dan menaburkan benih lalang di antara benih gandum, dan pergi. Ketika tanaman bertunas dan berbulir, kemudian lalang itu terlihat juga. Maka, hamba-hamba dari pemilik ladang itu datang dan bertanya kepadanya, "Tuan, bukankah engkau menabur benih yang baik di ladangmu? Lalu, dari manakah datangnya lalang itu?" Ia berkata kepada mereka, "Seorang musuh telah melakukannya." Lalu, hamba-hamba itu berkata kepadanya, "Apakah engkau mau kami pergi dan mengumpulkannya?" Akan tetapi, Tuan itu berkata, "Jangan. Sebab, ketika kamu mengumpulkan lalang-lalang itu, jangan-jangan kamu juga mencabut gandum itu bersamanya. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai musim panen. Dan, pada waktu panen, aku akan berkata kepada para penabur, pertama-tama, kumpulkanlah lalang-lalang itu dan ikatlah dalam berkas-berkas untuk dibakar. Namun, kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan yang lain kepada mereka. Katanya, kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang diambil orang dan ditaburkan di ladangnya. Biji itu adalah yang terkecil dari semua jenis benih, tetapi ketika tumbuh, ia lebih besar dari semua jenis sayuran, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di langit datang dan bersarang di cabang-cabangnya. Kemudian, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan surga itu seperti ragi, yang oleh seorang perempuan diambil dan dimasukkan ke dalam adonan tepung terigu sebanyak 3 sukat sampai seluruh adonan itu tercampur ragi. Semua hal ini Yesus katakan kepada orang banyak dalam perumpamaan-perumpamaan, dan dia tidak berbicara kepada mereka tanpa perumpamaan. Dengan demikian, tergenapilah apa yang disampaikan melalui Nabi, "Aku akan membuka mulutku dalam perumpamaan-perumpamaan, aku akan mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Kemudian, Yesus meninggalkan orang banyak itu lalu masuk ke rumah. Dan, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang-lalang di ladang." Dan, jawabnya, "Orang yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia, dan ladang itu adalah dunia ini. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat, dan musuh yang menaburnya adalah iblis, dan musim panen adalah akhir zaman, dan para penuai itu adalah para malaikat. Jadi, sama seperti lalang yang dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman. Anak manusia akan mengutus para malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan semua batu sandungan serta orang-orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya, dan akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertak gigi. Kemudian, orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, biarlah ia mendengar. Kerajaan surga adalah seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu disembunyikannya lagi. Dan, karena sukacitanya, ia pergi, menjual semua yang dipunyainya, dan membeli ladang itu. Sekali lagi, kerajaan surga adalah seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika ia menemukan sebuah mutiara yang bernilai tinggi, ia pergi dan menjual semua yang dipunyainya, lalu membeli mutiara itu. Demikian juga, kerajaan surga adalah seperti jala yang ditebarkan ke dalam laut, dan mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ketika jala itu penuh, mereka menyeretnya ke pantai dan duduk, lalu mengumpulkan ikan-ikan yang baik ke dalam keranjang-keranjang besar, tetapi membuang yang tidak baik. Jadi, itulah yang akan terjadi pada akhir zaman. Para malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat dari orang-orang benar, dan melemparkan orang-orang jahat itu ke dalam tungku api. Di tempat itu akan ada ratapan dan kertak gigi. Sudahkah kamu mengerti akan semua ini? Mereka berkata kepadanya, "Ya." Dan, Yesus berkata kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang telah menjadi murid kerajaan surga, ia seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari kekayaannya." Ketika Yesus telah menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan itu, dia pergi dari sana. Dan, ketika dia tiba di kota asalnya, dia mengajar di sinagoge-sinagoge mereka sehingga mereka takjub dan berkata, "Dari mana orang ini mendapat kebijaksanaan dan mukjizat-mukjizat ini? Bukankah dia ini anak seorang tukang kayu? Bukankah ibunya disebut Maria? Dan saudara-saudaranya adalah Yakobus, Yusuf, Simon,
Dan Yudas? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di antara kita? Lalu, dari mana orang ini mendapatkan semua hal ini? Dan mereka menolak dia. Namun, Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi tidak pernah tidak dihormati, kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya sendiri. Dan dia tidak melakukan banyak mukjizat di sana karena ketidakpercayaan mereka. Pada waktu itu, Herodes, raja wilayah, mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan ia berkata kepada hamba-hambanya, inilah Yohanes Pembaptis. Dia telah bangkit dari antara orang mati dan karena itulah mukjizat-mukjizat ini bekerja di dalamnya. Sebab, Herodes telah menangkap Yohanes, mengikatnya, dan menjebloskannya ke penjara karena Herodias, istri Filipus, saudara Herodes. Karena Yohanes pernah berkata kepadanya, tidak dibenarkan bagimu untuk memiliki Herodias. Dan, meskipun Herodes ingin membunuh Yohanes, ia takut kepada orang banyak karena mereka menganggap Yohanes sebagai nabi. Akan tetapi, ketika hari ulang tahun Herodes tiba, anak perempuan Herodias menari di hadapan mereka, dan itu menyenangkan Herodes, sehingga ia bersumpah untuk memberikan apa saja yang diminta gadis itu. Oleh karena itu, setelah didesak oleh ibunya, gadis itu berkata, berikanlah kepadaku di sini, kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan. Meskipun raja sedih, tetapi karena sumpahnya dan karena orang-orang yang makan bersamanya, ia pun memerintahkan agar hal itu diberikan. Ia menyuruh untuk memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan, kepala Yohanes dibawa di atas nampan, diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian, murid-murid Yohanes datang, mengambil tubuhnya, dan menguburkannya. Lalu, mereka pergi dan memberitahu Yesus. Ketika Yesus mendengar hal ini, dia menarik diri dari sana dengan perahu, ke tempat yang sunyi sendirian. Dan, ketika orang-orang mendengar ini, mereka mengikutinya dengan berjalan kaki dari kota-kota. Ketika Yesus keluar, dia melihat kerumunan besar orang, dan berbelas kasihan kepada mereka, dan menyembuhkan sakit mereka. Ketika hari menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa dan membeli makanan bagi mereka sendiri. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi. Kamu, berilah mereka makanan. Mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak mempunyai apa-apa, kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan, dia berkata, bawalah itu kemari, kepadaku. Kemudian, dia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput, dan dia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu sambil memandang ke langit, dia mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti itu. Setelah itu, dia memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya kepada orang banyak. Dan, mereka semua makan dan dikenyangkan. Lalu, mereka mengambil potongan-potongan yang sisa, ada 12 keranjang penuh. Dan, mereka yang makan kira-kira ada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus segera mendesak murid-muridnya masuk ke perahu dan pergi mendahuluinya ke seberang, sementara dia menyuruh orang banyak itu pulang. Dan, setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Ketika menjelang malam, dia sendirian di sana. Akan tetapi, perahu itu sudah jauh dari daratan, diombang-ambingkan gelombang karena berlawanan dengan angin. Dan, pada jam keempat malam itu, dia datang kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika para murid melihatnya berjalan di atas air, mereka sangat takut dan berseru, itu hantu. Lalu, mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Akan tetapi, Yesus langsung berbicara kepada mereka, katanya, kuatkanlah hatimu. Ini aku, jangan takut. Dan, Petrus berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air. Yesus berkata, datanglah. Maka, Petrus keluar dari perahu, dan berjalan di atas air, dan datang kepada Yesus. Namun, ketika melihat angin, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak, Tuhan, selamatkan aku. Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus, dan berkata, kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu? Ketika mereka masuk ke dalam perahu, angin pun berhenti. Kemudian, mereka yang ada di perahu menyembah Yesus dan berkata, sesungguhnya, engkau adalah anak Allah. Setelah menyeberang, mereka sampai di tanah Genesaret. Ketika orang-orang di tempat itu mengenalinya, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu dan membawa semua orang yang sakit kepada Yesus.
Mereka memohon kepada Yesus supaya boleh menyentuh ujung jubahnya, dan semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Kemudian, beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar tradisi nenek moyang? Sebab, mereka tidak mencuci tangan ketika makan roti." Dan, Yesus menjawab serta berkata kepada mereka, "Dan, mengapa kamu juga melanggar perintah Allah demi tradisimu? Sebab, Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan, siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, harus dihukum mati. Namun, kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayah atau ibunya, apapun pemberian untukmu sudah dipersembahkan kepada Allah, ia tidak perlu menghormati ayah atau ibunya. Dengan demikian, kamu membatalkan firman Allah demi tradisimu. Kamu, orang-orang munafik, memang benar nubuatan Yesaya tentang kamu, bangsa ini menghormati aku dengan mulut mereka, tetapi hati mereka jauh dariku. Dan, sia-sia mereka menyembahku dengan mengajarkan perintah-perintah manusia." Dan, Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Dengar dan pahamilah. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari mulutnya, inilah yang menajiskan orang." Kemudian, murid-murid Yesus datang dan bertanya kepadanya, "Tahukah engkau bahwa orang-orang Farisi tersinggung ketika mendengar pernyataan ini?" Namun, Yesus menjawab dan berkata, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka. Mereka adalah penuntun-penuntun buta dari orang-orang buta. Dan, jika orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang." Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Yesus berkata, "Apakah kamu masih belum paham juga? Apakah kamu tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut akan turun ke perut dan dibuang ke dalam jamban? Akan tetapi, apa yang keluar dari mulut timbul dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran-pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, dosa-dosa seksual, pencurian, kesaksian palsu, dan fitnah. Hal-hal inilah yang menajiskan orang, tetapi makan tanpa mencuci tangan tidak menajiskan orang." Kemudian, Yesus pergi dari sana dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan, lihat, seorang perempuan Kanaan yang berasal dari daerah itu datang dan berseru, "Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud. Anak perempuanku kerasukan roh jahat sangat parah." Akan tetapi, Yesus tidak menjawab perempuan itu satu kata pun. Dan, murid-muridnya datang dan mendesaknya, kata mereka, "Suruhlah ia pergi karena ia terus-menerus berteriak di belakang kita." Lalu, dia menjawab dan berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian, perempuan itu mendatangi dan sujud di hadapan Yesus, katanya, "Tuhan, tolonglah aku." Namun, Yesus menjawab dan berkata, "Tidak baik mengambil roti milik anak-anak dan melemparkannya kepada anjing-anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian, Yesus berkata kepadanya, "Hai perempuan, imanmu besar. Terjadilah kepadamu seperti keinginanmu." Pada saat itu juga, anak perempuannya disembuhkan. Yesus pergi dari sana, menyusuri tepi Danau Galilea. Dan, setelah mendaki ke atas bukit, dia duduk di sana. Kemudian, kerumunan besar orang datang kepadanya, membawa orang-orang yang lumpuh, cacat, buta, bisu, dan orang banyak lainnya. Lalu, mereka membaringkan orang-orang itu di kaki Yesus dan dia menyembuhkan mereka, sehingga orang banyak itu terheran-heran ketika mereka melihat yang bisu berbicara, yang cacat dipulihkan, yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Aku berbelas kasihan terhadap orang-orang itu karena mereka sudah bersamaku selama 3 hari dan tidak mempunyai makanan. Dan, aku tidak mau menyuruh mereka pulang kelaparan supaya mereka tidak pingsan dalam perjalanan." Kemudian, para murid berkata kepadanya, "Dari mana kita akan mendapatkan roti sebanyak itu di tempat sunyi ini untuk mengenyangkan orang yang sangat banyak ini?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa banyak roti yang kamu punya?" Mereka menjawab, 7, dan beberapa ikan kecil. Lalu, Yesus memerintahkan orang banyak itu duduk di tanah. Kemudian, dia mengambil ke-7 roti serta ikan-ikan itu. Dan, sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak itu. Mereka semua makan dan dikenyangkan.
Lalu, mereka mengambil potongan-potongan yang sisa, ada 7 keranjang penuh. Mereka yang makan ada 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, Yesus masuk ke perahu dan pergi ke daerah Magadan. Orang-orang Farisi dan Saduki datang untuk mencoba Yesus. Mereka meminta agar Yesus memperlihatkan kepada mereka suatu tanda dari surga. Akan tetapi, jawab Yesus, saat menjelang malam, kamu berkata, cuaca akan cerah karena langit merah. Dan, pada pagi hari ini akan ada angin kencang karena langit merah dan gelap. Kamu tahu bagaimana membedakan rupa langit, tetapi tidak mampu membedakan tanda-tanda zaman. Suatu generasi yang jahat dan pezina ini menuntut sebuah tanda, tetapi satu tanda pun tidak akan diberikan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus. Lalu, dia meninggalkan mereka dan pergi. Ketika murid-muridnya tiba di seberang danau, mereka lupa membawa roti. Dan, Yesus berkata kepada mereka, perhatikanlah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan para Saduki. Dan, mereka mulai membicarakan hal itu di antara mereka sendiri dan berkata, itu karena kita tidak membawa roti. Akan tetapi, Yesus mengetahui hal ini dan berkata, hai, orang yang kurang iman, mengapa kamu membicarakan di antaramu sendiri tentang tidak ada roti? Apakah kamu masih belum mengerti dan juga tidak ingat akan 5 roti untuk 5.000 orang, dan berapa banyak keranjang sisanya yang kamu kumpulkan? Atau, 7 roti untuk 4.000 orang, dan berapa banyak keranjang sisanya yang kamu kumpulkan? Bagaimana kamu tidak mengerti bahwa aku tidak sedang berbicara kepadamu tentang roti? Akan tetapi, waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan para Saduki. Kemudian, mereka mengerti bahwa dia tidak mengatakan untuk waspada terhadap ragi roti, tetapi terhadap ajaran orang-orang Farisi dan para Saduki. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut perkataan orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, beberapa mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Lalu, Yesus bertanya kepada mereka, akan tetapi, menurutmu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepadanya, diberkatilah kamu, Simon anak Yunus, sebab bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan, aku juga mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah Petrus. Dan, di atas batu ini, aku akan membangun gerejaku dan gerbang-gerbang Hades tidak akan menguasainya. Aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga. Dan, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan, apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu, Yesus memperingatkan murid-murid supaya tidak memberitahukan siapa-siapa bahwa dia adalah Mesias. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala, maupun ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian, Petrus menarik Yesus ke samping, menegurnya, dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Hal ini tidak akan pernah terjadi padamu. Akan tetapi, Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, enyahlah dari hadapanku, hai setan. Kamu adalah batu sandungan bagiku sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Apa untungnya jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Atau, apa yang bisa seseorang berikan sebagai ganti nyawanya? Sebab, anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan para malaikatnya dan kemudian akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tidak akan mengalami kematian sampai mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya. Orang-orang Farisi dan Saduki datang untuk mencoba Yesus. Mereka meminta agar Yesus memperlihatkan kepada mereka suatu tanda dari surga. Akan tetapi, jawab Yesus, saat menjelang malam, kamu berkata, cuaca akan cerah karena langit merah. Dan, pada pagi hari ini akan ada angin kencang karena langit merah dan gelap.
Kamu tahu bagaimana membedakan rupa langit, tetapi tidak mampu membedakan tanda-tanda zaman. Suatu generasi yang jahat dan pezina ini menuntut sebuah tanda, tetapi satu tanda pun tidak akan diberikan kepadanya, kecuali tanda Nabi Yunus. Lalu, dia meninggalkan mereka dan pergi. Ketika murid-muridnya tiba di seberang danau, mereka lupa membawa roti. Dan, Yesus berkata kepada mereka, perhatikanlah dan waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan para Saduki. Dan, mereka mulai membicarakan hal itu di antara mereka sendiri dan berkata, itu karena kita tidak membawa roti. Akan tetapi, Yesus mengetahui hal ini dan berkata, hai, orang yang kurang iman, mengapa kamu membicarakan di antaramu sendiri tentang tidak ada roti? Apakah kamu masih belum mengerti dan juga tidak ingat akan 5 roti untuk 5.000 orang, dan berapa banyak keranjang sisanya yang kamu kumpulkan? Atau, 7 roti untuk 4.000 orang, dan berapa banyak keranjang sisanya yang kamu kumpulkan? Bagaimana kamu tidak mengerti bahwa aku tidak sedang berbicara kepadamu tentang roti? Akan tetapi, waspadalah terhadap ragi orang-orang Farisi dan para Saduki. Kemudian, mereka mengerti bahwa dia tidak mengatakan untuk waspada terhadap ragi roti, tetapi terhadap ajaran orang-orang Farisi dan para Saduki. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut perkataan orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, beberapa mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Lalu, Yesus bertanya kepada mereka, akan tetapi, menurutmu, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepadanya, diberkatilah kamu, Simon anak Yunus, sebab bukan daging dan darah yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan, aku juga mengatakan kepadamu bahwa kamu adalah Petrus. Dan, di atas batu ini, aku akan membangun gerejaku dan gerbang-gerbang Hades tidak akan menguasainya. Aku akan memberimu kunci-kunci kerajaan surga. Dan, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan, apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu, Yesus memperingatkan murid-murid supaya tidak memberitahukan siapa-siapa bahwa dia adalah Mesias. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua, imam-imam kepala, maupun ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian, Petrus menarik Yesus ke samping, menegurnya, dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Hal ini tidak akan pernah terjadi padamu. Akan tetapi, Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, enyahlah dari hadapanku, hai setan. Kamu adalah batu sandungan bagiku sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Akan tetapi, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Apa untungnya jika seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Atau, apa yang bisa seseorang berikan sebagai ganti nyawanya? Sebab, anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan para malaikatnya dan kemudian akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, ada beberapa orang yang berdiri di sini yang tidak akan mengalami kematian sampai mereka melihat anak manusia datang dalam kerajaannya. 6 hari kemudian, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, serta Yohanes saudara Yakobus, dan membawa mereka naik ke gunung yang tinggi secara tersendiri. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi seputih cahaya. Dan, lihat, tampaklah kepada mereka Musa dan Elia, sedang berbincang dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, adalah baik bagi kita untuk berada di sini. Jika engkau menghendaki, aku akan mendirikan 3 kemah di sini, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ketika Petrus masih bicara, sebuah awan yang terang menaungi mereka, dan lihat, ada suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ketika murid-murid mendengar ini, mereka tersungkur dengan wajah sampai ke tanah dan sangat ketakutan. Namun, Yesus datang dan menyentuh mereka, katanya, bangunlah dan jangan takut.
Ketika mereka mengangkat mata mereka tidak melihat siapapun, kecuali Yesus sendiri. Saat mereka turun dari gunung, Yesus memerintahkan mereka. Katanya, jangan ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sampai Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan, murid-murid bertanya kepadanya, lalu, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang terlebih dahulu? Yesus menjawab, Elia memang datang terlebih dahulu dan akan memulihkan segala sesuatu. Namun, aku mengatakan kepadamu bahwa Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenalinya dan memperlakukannya menurut kemauan mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita di tangan mereka. Kemudian, para murid mengerti bahwa dia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-murid kembali kepada orang banyak, seorang laki-laki datang kepada Yesus dengan berlutut di hadapannya sambil berkata, Tuhan, kasihanilah anakku sebab ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan dia. Yesus menjawab, Hai, kamu generasi yang tidak percaya dan sesat. Berapa lama lagi aku akan tinggal bersamamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku. Maka Yesus membentak roh jahat itu sehingga keluar dari anak laki-laki itu, dan anak itu sembuh saat itu juga. Kemudian para murid datang kepada Yesus, ketika mereka sendirian dengannya dan bertanya, Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Katanya kepada mereka, Karena imanmu yang kecil. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, Pindahlah dari tempat ini ke sana, dan gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Akan tetapi, jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul di wilayah Galilea, dia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuhnya, dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan, para muridnya menjadi sangat sedih. Ketika mereka tiba di Kapernaum, para pengumpul pajak 2 dirham datang kepada Petrus dan bertanya, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Petrus menjawab, Ya. Ketika ia masuk ke dalam rumah, Yesus terlebih dahulu berbicara kepadanya, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini menagih bea dan pajak? Dari anak-anaknya atau dari orang lain? Ketika Petrus menjawab, Dari orang lain, Yesus berkata kepadanya, Kalau begitu, anak-anaknya bebas. Akan tetapi, supaya kita tidak menyinggung mereka, pergilah ke danau dan lemparkan kail. Ambillah ikan yang pertama muncul dan ketika kamu membuka mulutnya, kamu akan menemukan sekeping stater. Ambillah uang itu dan berikan kepada mereka, bagiku dan bagimu. Pada waktu itu, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu, Yesus memanggil seorang anak kecil kepadanya, dan menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka, dan berkata, Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, kecuali kamu bertobat dan menjadi seperti anak-anak, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang merendahkan dirinya seperti anak ini adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan, siapa yang menerima anak kecil seperti yang satu ini dalam namaku, ia menerima aku. Akan tetapi, siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan digantungkan pada lehernya dan ditenggelamkan ke laut yang paling dalam. Celakalah dunia karena penyesat-penyesat yang ada di dalamnya. Sebab, penyesatan memang harus terjadi, tetapi celakalah orang yang mendatangkannya. Jika tangan atau kakimu membuatmu berdosa, potong dan buanglah itu. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan yang buntung atau pincang daripada mempunyai 2 tangan dan 2 kaki, tetapi dibuang ke dalam api kekal. Jika matamu membuatmu berdosa, cungkil dan buanglah itu. Lebih baik kamu masuk ke dalam hidup dengan 1 mata, daripada mempunyai 2 mata tetapi dibuang ke dalam neraka api. Perhatikanlah, jangan kamu meremehkan satu dari anak-anak kecil ini. Sebab, aku mengatakan kepadamu bahwa malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Sebab, Anak Manusia telah datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Bagaimana menurutmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, tetapi yang satu dari mereka tersesat, tidakkah orang itu meninggalkan yang 99 ekor di gunung dan pergi untuk mencari satu yang tersesat itu? Dan, jika ia menemukannya, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, ia lebih bersukacita atas satu yang tersesat itu daripada 99 yang tidak tersesat. Demikian juga,
Bukanlah kehendak Bapamu yang di surga jika seorang dari anak-anak kecil ini binasa. Jika saudaramu berdosa, pergi dan tunjukkan kesalahannya, antara kamu dan ia sendiri saja. Jika ia mendengarkanmu, kamu telah mendapatkan saudaramu. Akan tetapi, jika ia tidak mendengarkanmu, ajaklah 1 atau 2 orang lagi bersamamu supaya dengan mulut dari 2 atau 3 orang saksi, setiap perkataan ditetapkan. Jika ia menolak untuk mendengarkan mereka, katakan hal itu kepada jemaat. Dan, jika ia bahkan menolak untuk mendengarkan jemaat, biarlah ia menjadi seperti bangsa-bangsa lain dan pengumpul pajak. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Sekali lagi, aku mengatakan kepadamu bahwa jika 2 orang di antaramu sepakat di bumi tentang sesuatu yang mereka minta, hal itu akan terjadi bagi mereka oleh Bapa-Ku yang ada di surga. Sebab, di tempat 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, seberapa sering seharusnya aku mengampuni saudaraku yang berdosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Aku tidak mengatakan kepadamu sampai 7 kali tetapi sampai 70 kali 7 kali. Karena itulah, kerajaan surga diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan, orang yang berutang sebesar 10.000 talenta dibawa kepadanya. Karena ia itu tidak mampu membayar, tuannya memerintahkan supaya ia dijual, beserta istri dan anak-anaknya, juga semua yang ia miliki, dan dengan itu pembayaran dilakukan. Maka, hamba itu tersungkur dan menyembah tuannya. Katanya, bersabarlah kepadaku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Kemudian, tuan dari hamba itu berbelas kasihan, dan membebaskannya, dan memberi ampunan atas utangnya itu. Akan tetapi, ketika hamba itu keluar dan bertemu dengan hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap serta mencekik hamba itu, dan berkata, bayar kembali uang yang kamu pinjam dariku. Maka, hamba yang berutang itu bersujud dan memohon kepadanya. Katanya, bersabarlah kepadaku dan aku akan membayar semuanya kepadamu. Akan tetapi, ia menolak dan menjebloskan temannya itu ke penjara sampai ia bisa melunasi semua utangnya. Ketika hamba-hamba yang lain melihat kejadian itu, mereka menjadi sangat sedih lalu datang dan melaporkan kepada tuannya tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kemudian, tuannya memanggil hamba yang pertama itu dan berkata kepadanya, Kamu hamba yang jahat. Aku mengampuni semua utangmu karena kamu memohon kepadaku. Bukankah kamu seharusnya memiliki belas kasihan kepada hamba sesamamu, seperti aku juga telah menunjukkan belas kasihan kepadamu? Dan, tuannya, dengan penuh kemarahan, menyerahkannya kepada para penyiksa sampai ia dapat membayar kembali semua yang dipinjamkan kepadanya. Bapakku di surga juga akan melakukan hal yang sama kepadamu, jika kamu tidak mengampuni saudaramu dari dalam hatimu. Ketika Yesus sudah menyelesaikan perkataan-perkataan ini, dia berangkat dari Galilea dan tiba di wilayah Yudea, di seberang sungai Yordan. Dan, kerumunan besar orang mengikutinya, dan dia menyembuhkan mereka di sana. Beberapa orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai dia dan bertanya, apakah dibenarkan bagi laki-laki untuk menceraikan istrinya dengan berbagai alasan? Lalu, Yesus menjawab dan berkata, tidakkah kamu membaca bahwa Ia, yang menciptakan mereka sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan Ia berfirman, karena itu, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan menjadi satu dengan istrinya, dan keduanya itu akan menjadi satu tubuh. Jadi, mereka bukan lagi dua, melainkan satu tubuh. Karena itu, apa yang sudah dipersatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkannya. Mereka berkata kepada Yesus, lalu, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan istrinya surat cerai dan menyuruhnya pulang? Yesus berkata kepada mereka, karena kekerasan hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Akan tetapi, pada awalnya tidaklah demikian. Dan, aku mengatakan kepadamu bahwa siapa yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia berzina. Murid-murid berkata kepadanya, jika seperti ini halnya suami dengan istrinya, lebih baik tidak menikah. Namun, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat menerima perkataan ini, kecuali mereka yang dikaruniai. Sebab, ada orang yang tidak menikah karena memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang tidak menikah karena dimandulkan oleh orang lain, dan ada juga orang yang mandul yang memandulkan dirinya sendiri demi kerajaan surga. Barang siapa dapat menerima hal ini, biarlah ia menerimanya.
Kemudian, beberapa anak kecil dibawa kepadanya supaya dia dapat meletakkan tangannya atas anak-anak itu dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-murid menegur orang-orang itu. Namun, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu. Jangan menghalangi mereka datang kepadaku sebab kerajaan surga adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak kecil ini. Setelah Yesus meletakkan tangannya atas anak-anak itu, dia pergi dari situ. Kemudian, lihat, seseorang datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, hal baik apa yang harus aku lakukan supaya mendapat hidup yang kekal? Dan, Yesus berkata kepada orang itu, mengapa kamu bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Namun, jika kamu mau masuk ke dalam hidup, taatilah perintah-perintah itu. Orang itu bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang muda itu berkata kepadanya, semua hal itu sudah aku taati, apalagi yang masih kurang. Yesus berkata kepadanya, jika kamu ingin sempurna, pergi dan jualah semua yang kamu miliki. Lalu, berikanlah kepada orang miskin, dan kamu akan memiliki harta di surga, dan mari ikutlah aku. Namun, ketika orang muda itu mendengar pernyataan ini, ia pergi dengan sedih sebab ia sangat kaya. Lalu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sulit bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku mengatakan kepadamu bahwa lebih mudah bagi seekor unta untuk melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika para murid mendengar perkataan itu, mereka menjadi sangat terheran-heran, dan berkata, kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Sambil memandang mereka, Yesus berkata, bagi manusia, hal ini mustahil. Tetapi bagi Allah, semua hal itu mungkin. Kemudian, Petrus berkata kepadanya, lihat, kami sudah meninggalkan semuanya dan mengikuti engkau. Jadi, apa yang akan kami terima? Dan, Yesus berkata kepada mereka, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa kamu, yang mengikuti aku dalam dunia yang baru, ketika anak manusia duduk di tahta kebesarannya, kamu juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan, setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, anak-anak, atau ladangnya karena namaku akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Akan tetapi, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Sebab, kerajaan surga adalah seperti pemilik kebun yang pagi-pagi sekali pergi untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Ketika ia sudah sepakat dengan para pekerja itu untuk sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Dan, kira-kira pada jam ketiga ia pergi dan melihat yang lainnya sedang berdiri menganggur di pasar. Lalu, ia berkata kepada mereka, kamu, pergilah juga ke kebun anggur dan apa yang pantas akan aku berikan kepadamu. Dan, mereka pun pergi. Sekali lagi, sekitar jam ke-6 dan jam ke-9 ia pergi dan melakukan hal yang sama. Dan, kira-kira pada jam ke-11, ia pergi dan menemukan yang lainnya sedang berdiri dan berkata kepada mereka, mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari? Mereka berkata kepadanya, karena belum ada yang mempekerjakan kami. Pemilik kebun itu berkata kepada mereka, kamu, pergilah juga ke kebun anggurku. Ketika hari sudah mulai malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggillah para pekerja dan bayarkan kepada mereka upahnya, dimulai dengan yang terakhir sampai yang pertama. Ketika mereka yang dipekerjakan pada jam ke-11 datang, masing-masing orang menerima 1 dinar. Ketika mereka yang dipekerjakan pertama kali datang, mereka mengira akan menerima lebih banyak. Namun, mereka masing-masing juga menerima 1 dinar. Ketika menerimanya, mereka memprotes kepada pemilik kebun. Mereka berkata, orang-orang yang masuk terakhir hanya bekerja selama 1 jam, dan engkau membuat mereka sama dengan kami, yang sudah menanggung beban dan panas terik seharian. Akan tetapi, pemilik kebun itu menjawab dan berkata kepada satu dari mereka, saudara, aku tidak bersalah kepadamu. Bukankah kamu sudah sepakat denganku untuk 1 dinar? Ambillah milikmu dan pergilah, tetapi aku ingin memberi kepada orang yang terakhir ini, sama seperti kepadamu. Apakah aku tidak dibenarkan untuk melakukan apapun yang kuinginkan terhadap milikku sendiri? Atau, apakah matamu jahat karena aku baik?
Jadi, yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia membawa 12 muridnya secara terpisah. Dalam perjalanan, dia berkata kepada mereka, "Lihatlah, kita sedang menuju Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghukumnya dengan kematian. Lalu, mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain untuk diejek, dicambuki, dan disalibkan. Dan, pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan." Kemudian, ibu dari anak-anak Zebedeus bersama anak-anaknya datang kepada Yesus dan bersujud untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Dan, Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ibu itu menjawab, "Perintahkanlah supaya kedua anakku boleh duduk dalam kerajaanmu, satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu." Akan tetapi, Yesus menjawab, "Kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Apakah kamu sanggup minum dari cawan yang harus kuminum?" Mereka berkata kepada Yesus, "Ya, kami sanggup." Yesus berkata kepada mereka, "Kamu memang akan minum dari cawanku, tetapi untuk duduk kananku atau kiriku, bukanlah hakku memberikannya, melainkan bagi mereka yang telah dipersiapkan oleh Bapa-Ku." Ketika 10 murid yang lain mendengarnya, mereka marah kepada kedua saudara itu. Namun, Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa para penguasa bangsa-bangsa lain memerintah atas mereka, dan orang-orang besar mereka menjalankan wewenang atas mereka. Seharusnya tidak demikian di antara kamu, tetapi siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu harus menjadi pelayanmu. Dan, siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu harus menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Dan, ketika mereka meninggalkan Yerikho, kerumunan besar orang mengikutinya. Dan, 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan ketika mendengar bahwa Yesus lewat, berseru dengan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak menegur mereka supaya mereka diam. Akan tetapi, mereka semakin keras berteriak dan berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu, Yesus berhenti dan memanggil mereka, katanya, "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Mereka berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin mata kami dibukakan." Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka, dan menjamah mata mereka, dan saat itu juga mereka menerima penglihatan mereka kembali, dan mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya.
Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, Kami tidak tahu. dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, Baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, Yang terakhir. kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, Anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain,
Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi.